Peringatan Bulan Bahasa ini kan sebenarnya dilakukan di bulan Oktober ya. Mulai dari harga juga kita turunkan itu kan karena dalam rangka Bulan Bahasa ini untuk tahapannya bisa kalau kita ada CS misalkan atau enggak datang ke kantor langsung, kantor kita ada. Pendengar dan pemirsa RRI Purwokerto, senang sekali saya Yenwar Adi hadir kembali untuk menemani Anda. Kita ada di podcast Tarik Mase seputar informasi Banyumas dan sekitarnya. Kita akan membahas seputar Bulan Bahasa dan tentu saja saya tidak sendirian karena bersama dengan kita pada kesempatan kali ini sudah hadir Bapak Tegar Roli. Beliau adalah seorang penerbit dari penerbit Amerta Media sekaligus juga humas dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Apa kabar Pak Tegar? Alhamdulillah baik-baik. Sehat ya Pak ya, semangat. Sehat. Pak, seputar Bulan Bahasa Pak, dari sisi seorang penerbit seperti apa Bapak memandang adanya peringatan Bulan Bahasa ini Pak? Ya, peringatan Bulan Bahasa ini kan sebenarnya dilakukan di bulan Oktober ya. Secaranya mungkin panjang ya, mulai dari Sumpah Pemuda, terus kemudian kita manfaatkan untuk merubah buta bahasa itu kan, buta huruf itu kan. Nah itu salah satunya yang sebagai ini. Nah sebagai penerbit biasanya di momentum ini kita biasanya ada banyak program khusus gitu Mas. Program khusus mulai dari antologi puisi, terus kemudian mulai buat memunculkan para penulis-penulis baru. Nah itu kita jadikan momentum Bulan Bahasa itu seperti itu gitu kan. Jadi mulai dari harga juga kita turunkan itu kan karena dalam rangka Bulan Bahasa ini untuk menciptakan generasi literasi tinggi kayak gitu. Iya, Pak sebagai seorang penerbit Pak, biasanya Pak apa sih yang mungkin Bapak lihat dari penulis-penulis di era masa kini ini Pak? Ya, kalau penulis di era masa kini sih sebenarnya nggak jauh beda ya sama yang dulu. Hanya saja mungkin platformnya berbeda. Jadi kemarin misalkan kalau di dunia penerbitan kan ada kasus yang toko buku agung itu dulu tutup. Nah, terus kemudian banyak dari netizen atau ini buku ini udah mulai nggak laku gitu kan atau dan lain sebagainya. Nah, menurut saya sepengetahuan saya dan karena saya mungkin di dunia penerbitan itu bukan persoalan bukunya tetapi platformnya yang berbeda. Faktanya ketika kita di meja redaksi banyak buku-buku yang digital itu malah justru lebih laku gitu kan. Ya artinya itu hanya platform atau media yang digunakan aja. Mungkin kalau dulu orang-orang yang dulu kan lebih senang baca bukunya ya. Nah generasi sekarang ini kan mungkin lebih enak dengan cara beli buku PDF, beli buku digitalnya sehingga bisa mudah untuk dimanapun kita bisa mengakses gitu kan. Kalau buku cetak kan mungkin harus dibawa kemana-mana dan seperti itu. Nah mungkin lebih kepada ke situ kayak gitu. Iya, jadi untuk saat ini tuh mohon maaf kayak lebih laku yang mana, cetak atau digital Pak? Itu sebenarnya sesuai dengan kebutuhan. Kalau teman-teman mahasiswa biasanya itu digital. Iya, kalau teman-teman dosen, guru itu karena mungkin banyak tujuannya ya, salah satunya mungkin untuk kenaikan pangkat, untuk jabatan fungsional. Nah itu biasanya mereka juga masih membutuhkan cetak gitu. Makanya kita sediakan platform yang satu untuk cetak, satu untuk digital gitu. Jadi cetaknya kita masih tetap jalan, digital ya kita terus optimalkan kayak gitu. Iya, benar tidak sih Pak kalau buku digital ini lebih murah dibandingkan buku cetak? Iya, lebih murah pasti karena nggak ada biaya produksi bahan baku mentah gitu kan. Karena kalau digital kan sebenarnya proses-proses kalau di penerbitan naskah masuk nih. Setelah naskah masuk proses editor. Nah setelah diedit layout buat cover kita ajukan ISBN ke Perpustakaan Nasional. Terus kemudian IKAPI. Setelah itu ISBN turun dari Perpusnas, udah itu sebenarnya udah jadi buku gitu kan, udah jadi buku. Tinggal ketika kita cetak ya kita harus nanti nambah biaya untuk produksi kertasnya, produksi itu. Maka kita dan sebenarnya itu sih bukan menjadi alasan ya kalau kita di penerbitan untuk menentukan harga jual sebuah buku itu kita konsultasikan kepada penulis gitu kan, karena menurut kita yang lebih mahal justru ilmunya gitu kan. Jadi misalkan buku yang cetak harganya 20.000
misalkan 50.000 dengan halaman 50 misalkan. Tetapi yang PDF halamannya lebih sedikit tetapi ilmunya menurut penulis itu lebih tinggi, ditentukan harga lebih tinggi, kita nggak masalah gitu. Iya, jadi itu. Tapi kebanyakan secara keseluruhan ya memang cetak sama yang digital lebih murah digital. Gitu. Biaya produksinya juga. Iya, karena biaya produksi harus ongkos ngeprint, kirim ke penulis itu kan. Nah, itu kan masih ini. Oke, Pak, ada tips mungkin Pak yang bisa dibagikan nih kepada pendengar atau pemirsa yang memiliki minat untuk menjadi seorang penulis, Pak? Ya, kalau tips ya sebenarnya yang mungkin orang belum tahu, banyak sebenarnya apapun itu bisa kita jadikan buku gitu kan. Ya mulai kalau kita ya mulai dari skripsi misalkan nih, skripsi S1 biasanya kan orang yang kuliah lulus S1 pasti dia punya skripsi. Nah, skripsi ini sebenarnya bisa kita bukukan. Nah, awalnya kita kan sayang tuh, kita udah capek-capek buat penelitian gitu kan, setelah selesai udah ditutup gitu kan, bukunya nggak didistribusikan. Nah, kita bisa tuh nanti teman-teman editor mengubah bahasa skripsi itu menjadi bahasa buku yang lebih populer sehingga bisa dinikmati oleh masyarakat secara keseluruhan gitu kan. Itu skripsi. Terus kemudian materi-materi, kalau dosen, guru gitu kan biasanya kan setiap mata kuliah dia menyampaikan materi-materi itu. Nah, kita bisa tuh dari buku-buku itu bisa menjadikan dari materi-materi itu bisa kita jadikan buku. Dan banyak, misalkan ya buku harian atau cerpen atau apa dikumpulkan gitu kan. Atau misalkan saya sering nulis di media massa nih. Ya udah dikumpulkan aja, nanti yang satu tema bisa kita jadikan buku kayak gitu. Gitu, sesimpel itu sebenarnya. Hanya saja kadang kan orang nggak tahu tuh harus nge-layout sendiri, buat cover sendiri gitu kan, repot. Padahal itu nanti bisa dikerjakan oleh tim penerbitan gitu. Iya. Pak Tegar ini kan dari penerbit Amerta Media ya. Misalkan saya seorang penulis ingin bukunya itu terbit di tempatnya Pak Tegar. Gimana mungkin tahapan-tahapannya? Ya, tahapannya bisa kalau kita ada CS misalkan, atau enggak datang ke kantor langsung. Kantor kita ada di GS di belakang UMP lah. Di belakang UMP, di Maps itu ada sih. Terus kemudian setelah itu nanti ya konsultasi naskahnya gitu kan. Kalau memang naskahnya memang sudah siap terbit, ya kita tinggal proses layout gitu kan. Kalau memang belum, biasanya nanti prosesnya diedit dulu sama editor. Nah, setiap tahapan itu nanti biasanya kita konsultasikan. Contoh misalkan cover nih, covernya udah dibuat sama tim. Nah, kita konsultasikan apakah ACC atau belum gitu kan. Atau ada revisi apa dan lain sebagainya. Begitu juga layout, editor, sampai ke tahap kita pengajuan ISBN ke Perpustakaan Nasional kayak gitu. Kriteria dari buku yang bisa dikatakan layak untuk diterbitkan itu yang seperti apa, Pak? Ya, kalau kriteria secara spesifik sih sebenarnya kita nggak ini ya, tetapi kita kembali lagi ke masyarakat. Ketika masyarakat itu menilai buku itu bagus, dengan indikator kita pasarannya cepat terjual, berarti itu bukunya bagus gitu kan. Berarti itu ya buku-buku yang terbaik gitu kan. Jadi yang bisa menilai ya masyarakat. Tugas kita ya hanya memberikan banyak referensi, tergantung nanti masyarakat itu yang bisa menilai gitu kan. Kayak gitu. Oke, baik. Satu lagi Pak Tegar, mungkin ada pesan atau harapan yang bisa disampaikan nih Pak kepada warga masyarakat terkait dengan bulan bahasa, atau mungkin sedikit tips juga buat yang pengen jadi penulis bisa disampaikan, Pak. Ya, kalau tips yang kepingin jadi penulis sebenarnya kuncinya satu, tekun, tulislah. Jadi nulis apa yang teman-teman ketahui gitu kan. Tulis, tekun, syaratnya ya minimal 1 hari 1 halaman gitu kan. Lama-lama nanti bisa menjadi buku kayak gitu. Sesimpel itu kayak gitu. Gitu. Oke. Terkait bulan bahasanya ada tidak, Pak? Terkait bulan bahasa, cintailah bahasa kita. Dan bersyukur kita masih punya banyak ragam bahasa tetapi masih bersatu gitu ya. Itu dan dengan adanya bulan bahasa ini bisa kita manfaatkan untuk terus meningkatkan literasi di Banyumas Raya kita. Gitu. Ya, baik, terima kasih Pak Tegar Roli atas waktunya dan nantikan ya untuk kehadirannya
ya lagi kami nantikan kehadirannya lagi di podcast Tarik Mase. Dan selamat melanjutkan aktivitasnya kembali Bapak. Oke, siap. Terima kasih. Baik pendengar dan pemirsa RRI Purwokerto, itu dia perbincangan kami dengan Tegar Roli, seorang penerbit dari Amerta Media dan juga humas dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Saya Yanuar Adi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.